Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi dari bab 2 anggaran penjualan yang berjudul memperkirakan penjualan. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Sailania Fatari, NPM 183114028. Nama saya Suci Hayurnisa Batubara, NPM 183141066. Nama saya Agung Prabowo, NPM 183141004. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari kami yang berjudul memperkirakan penjualan. Penyusunan anggaran penjualan mengharuskan perusahaan untuk memperkirakan jumlah unit yang akan dijual dan harga jualnya untuk dalam suatu periode anggaran. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperkirakan penjualan dalam suatu periode anggaran. Metode-metode tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Salah satu contoh penggunaan metode kuantitatif adalah mengumpulkan seluruh tenaga penjualan atau salesman atau salesperson yang ada di perusahaan dan menanyakan kepada mereka tentang target penjualan yang dapat dicapai oleh mereka di tahun depan. Setelah seluruh target dikumpulkan, perusahaan menentukan jumlah penjualan untuk tahun depan. Modul ini akan membahas menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis statistika dalam memperkirakan penjualan. Setelah itu akan dibahas pula menggunakan analisis industri dalam menentukan jumlah penjualan perusahaan. 1. Metode rata-rata bergerak atau moving average. Metode rata-rata bergerak atau moving average menggunakan jumlah data dari masa lalu untuk memperoleh perkiraan hasil di masa mendatang. Metode ini akan sangat bermanfaat apabila kita dapat memastikan bahwa permintaan pasar atau pelanggan akan tumbuh secara stabil untuk beberapa periode mendatang. Rata-rata bergerak 5 periode untuk menjualan diperoleh dengan membagi total penjualan selama 5 periode dengan 5. Sebaliknya, rata-rata bergerak 3 periode untuk menjualan diperoleh dengan membagi total penjualan selama 3 periode dengan 3. C. Dengan metode rata-rata bergerak. Contoh 2.3. PT Selaras Sejati atau SS adalah perusahaan yang membuat donat spesial aneka rasa. Manajemen PT SS selalu membuat perkiraan penjualan donat untuk bulan berikutnya setiap tanggal 27 bulan sebelumnya. Sebagai contoh, perkiraan penjualan bulan Desember 2008 dibuat pada tanggal 28 November 2008. Perkiraan penjualan suatu bulan diperoleh dengan mencari rata-rata penjualan selama 3 bulan sebelumnya. Jadi, perkiraan penjualan untuk bulan Desember 2008 adalah rata-rata penjualan bulan September, Oktober, dan November 2008. Berikut ini adalah tabel 2.3 yang menyajikan penjualan donat untuk bulan September, Oktober, dan November 2008. Tabel 2.3 data penjualan bulanan. Pada bulan September, penjualan kuantitas 1000. Data 3 bulan belum diketahui. Pada bulan Oktober, penjualan kuantitas 1200. Rata-rata 3 bulan belum diketahui. Pada bulan November, penjualan kuantitas
1.400 dan pada bulan Desember penjualan kuantitas belum diketahui. Rata-rata 3 bulan belum diketahui. Langkah 1. Jumlahkanlah penjualan 3 bulan sebelum bulan Desember 2008, yaitu penjualan bulan September, Oktober, dan November. Pada bulan September, penjualan kuantitas 1.000. Pada bulan Oktober, penjualan kuantitas 1.200. Pada bulan November, penjualan kuantitas 1.450. Total penjualannya yaitu 3.600. Langkah 2. Cari rata-rata penjualan 3 bulan dengan membagi total penjualan September, Oktober, dan November 2008. Total penjualan 3 bulan sebelumnya yaitu 3.650 dibagi 3. Jadi rata-rata penjualan 3 bulan yaitu 1.200. Langkah 3. Penjualan bulan Desember adalah rata-rata penjualan 3 bulan, yaitu September, Oktober, dan November 2008, yaitu 1.200 unit. Latihan 2.2. Manajemen PT Bayu Utama memprediksi penjualan tiket pesawat suatu bulan berdasarkan rata-rata penjualan 4 bulan sebelumnya. Berikut ini adalah penjualan bulan April, Mei, Juni, dan Juli 2007. Pada bulan April, penjualan atau kuantitas 8.500. Pada bulan Mei, penjualan atau kuantitas 9.000. Pada bulan Juni, penjualan kuantitas 10.000. Pada bulan Juli, penjualan kuantitas 850. Diminta tentukan perkiraan penjualan tiket pesawat untuk bulan Agustus 2002. Metode trend moment. Metode trend moment menggunakan persamaan Y sama dengan A ditambah BX untuk mencari nilai A dan B. Digunakan persamaan di bawah ini. Sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma Y. Sigma X Y sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X pangkat 2. N adalah jumlah data yang dianalisis. Setelah persamaan di atas diperoleh, kita dapat menggunakan metode substitusi atau eliminasi untuk memperoleh nilai A dan B. Contoh 2.4. Berikut adalah data penjualan PT Semesta Alam Raya dari tahun 2003 sampai 2008. Pada tahun 2003, penjualan dalam ribuan unit 240. Pada tahun 2004, penjualan dalam ribuan unit 250. Pada tahun 2005, penjualan ribuan unit 280. Pada tahun 2006, penjualan unit 290. Pada tahun 2007, penjualan unit 305. Pada tahun 2008, penjualan dalam ribuan unit 330. PT Semesta Alam Raya ingin membuat perkiraan penjualan dalam unit untuk tahun 2009 dengan menggunakan metode trend moment. Langkah 1. Membentuk tabel agar memudahkan memperoleh nilai A dan B untuk membentuk persamaan Y sama dengan A tambah BX. Tahun 2003, penjualan dalam ribuan unit 240, X belum diketahui, XY belum diketahui, X kuadrat belum diketahui. 2004, penjualan dalam ribuan unit 250,
X belum diketahui, XY belum diketahui, X kuadrat belum diketahui. 2005, penjualan dalam ribuan unit 280, X belum diketahui, XY belum diketahui, X kuadrat belum diketahui. Tahun 2006, penjualan dalam ribuan unit 290, 290, X belum diketahui, XY belum diketahui, X kuadrat belum diketahui. 2007, penjualan dalam ribuan unit 305, X belum diketahui, XY belum diketahui, X kuadrat belum diketahui. 2008, penjualan dalam ribuan unit 330, X belum diketahui, XY belum diketahui, X kuadrat belum diketahui. Langkah 2, penjualan setiap tahun adalah Y. Jumlahkan ke bawah seluruh data yang ada pada kolom Y. Hasil penjualan ke bawah kolom Y adalah penjumlahan ke bawah kolom Y adalah 1695. Tahun 2003, Y 240, X belum diketahui, XY belum diketahui, X kuadrat belum diketahui. 2004, Y 250, X belum diketahui, XY belum diketahui, X kuadrat belum diketahui. 2005, Y 280, X belum diketahui, XY belum diketahui, X kuadrat belum diketahui. 2006, Y 290, X belum diketahui, XY belum diketahui, X kuadrat belum diketahui. 2007, X 305, Y belum diketahui, XY belum diketahui, X kuadrat belum diketahui. 2008, Y 330, Y belum diketahui, X belum diketahui, XY belum diketahui, X kuadrat belum diketahui. Langkah 3, memberikan skor untuk mengisi kolom X. Skor untuk data pertama tahun 2003 adalah 0, data berikutnya 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian jumlahkan ke bawah seluruh skor X yang ada di tabel dan berikan dan akan diperoleh nilai sebesar 15 dan letakkan dalam baris sigma. Tahun 2003, Y 240, X 0, XY belum diketahui, X kuadrat belum diketahui. 2004, Y 250, X 1, XY belum diketahui, X kuadrat belum diketahui. 2005, Y 280, X 2, XY belum diketahui, X kuadrat belum diketahui. 2600, 2006, Y 290, X 3, XY belum diketahui, X kuadrat belum diketahui. 2007, X Y 305, X 4, XY belum diketahui, X kuadrat belum diketahui. 2008, Y 330, X 5, XY belum diketahui, X kuadrat belum diketahui. Langkah 4, isi kolom XY dengan mengalihkan data yang terdapat pada kolom Y dan dengan data yang terdapat pada kolom X dalam baris untuk setiap tahunnya. Kemudian jumlahkan ke bawah. Misalnya, untuk tahun 2004 nilai XY 250 yang diperoleh dari 250 Y dikali dengan 1 buka kurung X. Tahun 2003
Y 240, X 0, XY 0, X kuadrat 0, X kuadrat belum diketahui. 2004, Y 250, X 1, XY 250, Y belum diketahui. 2005, X Y 280, X 2, XY 560, X kuadrat belum diketahui. 2006, Y 290, X 3, XY 870, X kuadrat belum diketahui. 2007, Y 305, X 4, XY 1220, X kuadrat belum diketahui. 2008, Y 330, X 5, XY 1650.000. Langkah 5, isi kolam X kuadrat dengan mengkuadratkan seluruh data yang ada pada kolom X. Kemudian seluruh data pada kolom X kuadrat dijumlahkan ke bawah. Tahun 2003, Y 240, X 0, XY 0, X kuadrat 0. 2004, Y 250, X 1, XY 250, X kuadrat 1. 2005, Y 280, X 2, XY 564, X kuadrat 4. 2006, Y 290, X 3, XY 870, X kuadrat 9. 2007, Y 305, X 4, XY 1220, X kuadrat 16. 2008, Y 330, X 5, XY 1.650, X kuadrat 25. Langkah 6, bentuk persamaan untuk memperoleh nilai A dan B dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari langkah 5. Sigma Y sama dengan N titik A tambah B titik sigma X. Sigma XY sama dengan A titik sigma X tambah B titik sigma X kuadrat. 1.695 sama dengan 6 titik A tambah B titik 15. 4.550 sama dengan 15 kali A tambah B kali 55. Langkah 7. Selesaikan persamaan yang disusun pada langkah 6 dengan menggunakan metode eliminasi. 1.695 sama dengan 6 titik A tambah B titik 15. 4.550 sama dengan 15 kali A tambah B kali 55. Jadi persamaannya menjadi 4.237,5 sama dengan 15A tambah 37,5B. 4.550 sama dengan 15A tambah 55B kurang minus 312,5 sama dengan minus 17,5B. B sama dengan 17,857,1. Masukkan nilai B yang diperoleh ke persamaan 1 sehingga persamaan 1 akan menjadi 1.695 sama dengan 6A tambah 267,857,1.
A sama dengan 237,857,1 dibulatkan 2 di belakang koma. Langkah 8 dibentuk persamaan Y sama dengan A tambah BX. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada langkah 7 dan mencari perkiraan penjualan tahun 2006. Y sama dengan 237,871 tambah 17,857,S. Jadi penjualan tahun 2006 adalah Y sama dengan 237,571 kali 6. Y sama dengan 350. 3. Metode perkiraan asosiatif, regresi, dan analisis korelasi. Tidak seperti metode perkiraan time series, metode berikutnya asosiatif umumnya mempertimbangkan beberapa variabel yang terkait dengan variabel yang diprediksi. Dalam hal ini adalah prediksi jumlah penjualan untuk periode berikutnya. Metode ini lebih baik apabila dibandingkan dengan metode time series yang hanya menggunakan data-data di masa lalu. Penjualan produk dan jasa perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh perusahaan, harga penjualan produk dan jasa pesaing, kualitas dari produk pesaing, serta kondisi perekonomian tempat perusahaan berusaha. Dalam hal ini, penjualan produk dan jasa perusahaan disebut variabel dependent, atau nilai yang dipengaruhi oleh nilai variabel lainnya. Sementara itu, variabel-variabel lainnya atau beberapa pemasaran yang dikeluarkan perusahaan. Harga jual pesaing, kualitas dari produk pesaing, dan kondisi perekonomian tempat perusahaan berusaha disebut variabel independen. Ketika berusaha memprediksi penjualan produk dan jasa perusahaan, kita dapat menyusun pemasaran regresi yang berhubungan antara penjualan produk dan jasa perusahaan, atau variabel dependen, serta satu atau lebih variabel independen. Menggunakan analisis regresi sederhana untuk membuat perkiraan. Berikut ini adalah Contoh 2.5 Pemasaran regresi sederhana. PT Berjaya selalu ramai memproduksi tas unik yang ditunjukkan untuk wanita yang berusia 17 sampai 22 tahun. Selama beberapa tahun, perusahaan memiliki pengetahuan bahwa penjualan tas tersebut sangat dipengaruhi oleh pengeluaran iklan di majalah-majalah wanita muda terbit ibu kota setiap tahunnya. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan pengeluaran iklan aktual yang terjadi selama 2003 sampai 2008. Tabel 2.4 Data penjualan dan pengeluaran iklan. Tahun belum diketahui, penjualan 000, pengeluaran iklan 000. 2003 penjualan 1 juta, pengeluaran iklan 55.000. 2004 penjualan 1.250.000, pengeluaran iklan 70.000. 2005 penjualan 1.375.000, pengeluaran iklan 83.500. 2006 penjualan 1.500.000, pengeluaran iklan 100.000. 2007 penjualan 1.785.000, pengeluaran iklan 122.500. 2008 2.500.000, pengeluaran iklan 157.500. Data-data pada tabel
2.4 akan digunakan untuk menyusun pemasaran regresi yang akan melibatkan variabel-variabel seperti penjualan tas dan pengeluaran iklan untuk memprediksi penjualan tas untuk tahun 2009. Langkah 1. Tentukan variabel dependen dan independen pada tabel 2.4. Pada contoh ini, penjualan tas adalah variabel dependen buka kurung Y, sedangkan pengeluaran iklan adalah variabel independen atau X, karena perusahaan yang terjadi pada nilai penjualan tas ditentukan oleh besar kecilnya pengeluaran iklan oleh PT BSR. Langkah 2, jadi persamaan regresinya adalah penjualan tas sama dengan A tambah B pengeluaran iklan. Langkah 3, digunakan metode least square untuk mencari A atau intercept atau B atau slope garis regresi. Formula untuk memperoleh B adalah sebagai berikut. B sigma XY kurang NX X bar Y bar dibagi sigma X2 kuadrat kurang NX bar kuadrat. Sementara itu, formula untuk mencari A adalah sebagai berikut. A adalah Y bar kurang BX bar. Langkah 4. Tabel berikut ini akan mempermudah usaha untuk memperoleh nilai A dan B. Di tahun 2003, penjualan atau Y 1 juta, pengeluaran iklan atau X 55.000, X 3 miliar 25 juta, XY 55 miliar. Di tahun 2004, penjualan atau Y 1.250.000, pengeluaran iklan atau X 70.000, X 4 miliar 900 juta, XY 87 miliar 500 juta. Di tahun 2005, penjualan atau Y 1.375.000, pengeluaran iklan atau X 83.500, X 6 miliar 972 juta 250, XY 114 miliar 812 juta 500. Di tahun 2006, penjualan atau Y 1.500.000, pengeluaran iklan atau X 100.000, X 10 miliar, XY 150 miliar. Di tahun 2007, penjualan atau Y 1.780.500, pengeluaran iklan atau X 122.500, X 15 miliar 6.250.000, XY 218 miliar 662 juta 500.000. Di tahun 2008, penjualan atau Y 2 miliar 5 juta, pengeluaran iklan atau X 157.500, X 24 miliar 806 juta 250, XY 315 miliar 780 juta 500. Jumlah dari keseluruhan penjualan atau Y sigma Y sama dengan 8.915.000. Jumlah dari keseluruhan pengeluaran iklan atau X sigma X sama dengan 538.500. Jumlah dari keseluruhan X sigma X 64 miliar 709.750.000. Jumlah dari keseluruhan XY sigma XY sama dengan 941 miliar 762.500.
B sama dengan 941.760.500 dikurang 6 dikali 98.083,33 dikali 1.485.833,33 dibagi 64.709.750.000 dikurang 6 dikali 98.083,33 kuadrat. B sama dengan 9,64. A sama dengan Y bar dikurang BX bar. A sama dengan 540.477,5. Langkah 5. Persamaan regresinya adalah penjualan tas sama dengan 540.477,5 ditambah 9,64 biaya iklan. Jika biaya iklan untuk tahun 2009 dianggarkan sebesar 175 juta rupiah, maka penjualan tas untuk tahun 2009 sebesar penjualan tas sama dengan 540.477,5 ditambah 9,64 dikali 175.000 sama dengan 2.227.477.500 rupiah. 4. Metode analisis industri. Perusahaan-perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis dapat dikelompokkan ke dalam satu industri. Misalnya, Toyota Motor Company, Honda, dan Suzuki adalah perusahaan yang memiliki bidang usaha dalam pembuatan mobil sehingga dikelompokkan dalam industri otomotif. Penjualanan perusahaan seringkali dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan industri tempat perusahaan berada. Sebagai contoh, jika kondisi ekonomi memburuk, maka penjualan industri otomotif akan turun. Turunnya penjualan industri otomotif pada gilirannya akan membuat penjualan perusahaan yang ada di dalamnya juga turun. Oleh karena itu, penjualan perusahaan dalam suatu periode juga dapat diperkirakan dengan memperkirakan penjualan industrinya. Di bawah ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ingin memperkirakan penjualan perusahaan dengan metode analisis industri. Contoh 2.6. Pada tahun 2005, PTA mampu menjual produknya sebesar 40.000 unit. Pada tahun yang sama, total penjualan industri mencapai 100.000 unit. Jika penjualan industri tahun 2006 diperkirakan naik sebesar 25% dan manajemen PTA memperkirakan pangsa pasar perusahaan untuk tahun 2006 sama dengan pencapaian tahun 2005. Tentukan penjualan industri dan PTA untuk tahun 2006. Langkah 1. Hitung pangsa pasar atau market share PTA untuk tahun 2005. Pangsa pasar perusahaan diperoleh dengan membagi penjualan perusahaan dalam unit dengan penjualan industri pada satu metode yang sama. Jadi, pangsa pasar PTA untuk tahun 2005 adalah pangsa pasar PTA tahun 2005 sama dengan penjualan PTA tahun 2005
dibagi penjualan industri tahun 2005. Pangsa pasar PTA tahun 2005 sama dengan 40.000 unit dibagi 100.000 unit. Pangsa pasar PTA tahun 2005 sama dengan 40%. Langkah 2. Tentukan perkiraan penjualan industri untuk tahun 2006. Penjualan industri tahun 2006 sama dengan 100.000 dikali 1 ditambah 25% sama dengan 125.000. Langkah 3. Tentukan pangsa pasar PTA untuk tahun 2006. Manajemen PTA memperkirakan pangsa pasar untuk 2006 sama dengan pencapaian tahun 2005 yaitu 40%. Langkah 4. Penjualan PTA di tahun 2006 diperoleh dengan mengalihkan pangsa pasar PTA di tahun 2006 dengan menjualan perkiraan penjualan industri pada tahun yang sama. Penjualan PTA tahun 2006 sama dengan penjualan industri 2006 dikali pangsa pasar PTA 2006 sama dengan 125.000 unit dikali 40% sama dengan 50.000 unit. Latihan 2.3. PT Permata Semesta memprediksikan penjualan produk mainan Abakas setiap tahunnya dengan menggunakan pendekatan analisis industri. Berikut ini adalah penjualan produk Abakas dan industri selama periode 2003 sampai dengan 2007. Pada tahun 2003, penjualan PT Permata Semesta per unit 10.000. Penjualan industri per unit 100.000. Pada tahun 2004, penjualan PT Permata Semesta per unit 12.000. Penjualan industri per unit 144.000. Pada tahun 2005, penjualan PT Permata Semesta per unit 15.000. Penjualan industri per unit 150.000. Pada tahun 2006, penjualan PT Permata Semesta 20.000. Penjualan industri per unit 160.000. Pada tahun 2007, penjualan PT Permata Semesta per unit 23.000. Penjualan industri per unit 184.000. PT Permata Semesta memprediksi penjualan industri untuk tahun 2008 akan naik sebesar 20%. Sedangkan pangsa pasar perusahaan di tahun 2008 diprediksi sebesar rata-rata pangsa pasar dari tahun 2003 sampai 2007. Adapun harga jual produk Abakas untuk tahun 2008 adalah Rp10.000. Instruksi berdasarkan metode analisis industri yang telah dibahas sebelumnya. 1. Hitunglah penjualan industri untuk tahun 2008. 2. Hitunglah pangsa pasar PT Permata Semesta untuk tahun 2008. 3. Susunlah anggaran penjualan PT Permata Semesta untuk tahun 2008. Jawaban latihan. Latihan 2.1. PT PIJ anggaran penjualan untuk bulan yang berakhir pada Februari 2009. Penjualan barang jadi dalam unit kursi 10.080, lemari 11.550 dikalikan harga jual kursi Rp5.500, lemari
Rp3.300.000. Penjualan barang jadi Rp55.440.000.000. Lemari Rp38.115.000.000. Total dari kursi dan lemari Rp93.555.000.000. Latihan 2.2. Di bulan April, jumlah penjualan atau kuantitas 8.500. Di bulan Mei, jumlah penjualan atau kuantitas 9.000. Di bulan Juni, jumlah penjualan atau kuantitas 10.000. Di bulan Juli, jumlah penjualan atau kuantitas 8.500. Total penjualan selama 4 bulan 36.000. Rata-rata penjualan 4 bulan jumlah penjualan atau kuantitas 9.000. Penjualan di bulan Agustus, jumlah penjualan atau kuantitas 9.000. Latihan 2.3. Penjualan industri tahun 2008 sama dengan 184.000 unit dikali 120% sama dengan 220.800 unit. Di tahun 2003, penjualan PT Permata Semesta per unit 10.000. Jumlah penjualan industri per unit 100.000. Jumlah pangsa pasar Permata PT Permata Semesta 10%. Di tahun 2004, jumlah penjualan PT Permata Semesta per unit 12.000. Jumlah penjualan industri per unit 144.000. Pangsa pasar PT Permata Semesta 8,33%. Di tahun 2005, jumlah penjualan PT Permata Semesta per unit 15.000. Jumlah penjualan industri per unit 150.000. Pangsa pasar PT Permata Semesta 10%. Di tahun 2006, jumlah penjualan PT Permata Semesta per unit 20.000. Jumlah penjualan industri per unit 160.000. Pangsa pasar PT Permata Semesta 12,5%. Di tahun 2007, jumlah penjualan PT Permata Semesta per unit 23.000. Jumlah penjualan industri per unit 184.000. Pangsa pasar PT Permata Semesta 12,5%. Rata-rata pangsa pasar 2003 sampai 2007 10,66%. Penjualan PT Permata tahun 2008 sama dengan pangsa pasar 2008 dikali penjualan industri 2008 sama dengan 10,66% dikali 220.800 unit sama dengan 23.537,28 sama dengan 23.537 unit.